Jalankan aplikasi dan game Windows di HP Android dengan WinLator versi paling baru. Bisa main game PC di HP Android pakai keyboard dan juga mouse, bisa mode handheld, dan bisa juga pakai virtual gamepad. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan bahas update tentang WinLator. Buat teman-teman yang belum tahu, WinLator ini merupakan salah satu emulator Windows yang bisa kita jalankan di device Android. Dengan emulator ini, kita bisa memainkan game-game Windows atau game-game PC di HP atau di device Android yang kita gunakan. Dan di update WinLator versi paling baru saat ini sudah support lebih banyak game lagi. Bahkan game GTA 5 bisa kita mainkan di HP dengan cukup lancar saat ini, guys. Dan pada video kali ini kita akan membahas lumayan banyak hal tentang WinLator ini. Yang pertama, mulai dari cara download dan installnya, kemudian bagaimana cara menggunakan dan setup WinLatornya, lalu bagaimana cara untuk menginstal aplikasi dan game di dalamnya, dan kita juga akan bahas bagaimana cara untuk men-setup controller atau gamepad di WinLator ini. Dan pasti yang terakhir kita akan cobain beberapa game di WinLator yang akan kita install di HP Android yang kita gunakan. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu download dan install WinLatornya. Buat teman-teman yang sedang mencari lisensi baik itu Windows, Office, atau mungkin game-game dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba cari di cdkoffer.com. Misal kalian cari Windows 10, tinggal pilih aja Windows 10 dan tinggal pilih Buy Now. Setelah itu silahkan sign in menggunakan akun Facebook, Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah sign in, pilih Buy Now lagi, kemudian masukkan quantity yang kalian inginkan dan masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Pilih apply di sini untuk menerapkan diskonnya, maka lumayan kalian bisa hemat sampai $5,79. Untuk Windows 11 juga sama, kalian bisa gunakan kode kupon UP20 nih, dan jangan lupa apply agar kalian bisa hemat sampai dengan $7,87, guys. Kemudian kalian tinggal pilih submit order dan tinggal pilih aja metode pembayaran yang kalian gunakan. Bisa menggunakan PayPal, kartu kredit, Mint, Neosurf, atau metode pembayaran yang lain. Selanjutnya tinggal pilih Pay Now dan selesaikan pembayaran dengan metode pembayaran yang sudah kalian pilih. Setelah pembayarannya selesai, nanti key code-nya akan langsung dikirimkan ke email kalian dan teman-teman bisa langsung menggunakan key code-nya untuk melakukan aktivasi Windows ataupun game yang kalian gunakan. Misal ingin melakukan aktivasi Windows 11 atau Windows 10, caranya sangat mudah. Kalian tinggal pilih menu settings, setelah itu pilih sistem, scroll ke bawah dan pilih activation. Kemudian di sini kalian tinggal pilih change product key dan pilih change. Lalu tinggal masukkan aja produk key yang sudah kalian dapatkan, lalu pilih next aja, maka nanti Windows kalian akan aktif sesuai dengan lisensi yang sudah kalian beli, guys. Jadi buat teman-teman yang ingin cari lisensi dari aplikasi ataupun game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa langsung kunjungi cdkoffer.com. Sebelum kita akan menginstal WinLatornya, teman-teman juga perlu tahu sistem requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan WinLatornya. Minimal device Android kalian sudah menggunakan GPU Adreno 600 series atau 700 series. Sebenarnya di bawahnya juga bisa, hanya saja performanya tidak akan maksimal. Begitupun device yang menggunakan GPU Mali juga bisa, tetapi performanya juga tidak semaksimal kalau kita menggunakan GPU Adreno 600 atau 700 series. Kemudian untuk Androidnya minimal menggunakan Android 9 untuk versi natifnya, kemudian Android 10 untuk root version, dan Android 12 untuk yang non-root version. Dan minimal juga masih ada free space sekitar 4,5 GB di storage pada device Android yang kalian gunakan. Lalu untuk WinLator sendiri ada banyak versi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa coba gunakan WinLator versi original dari Bruno Dev. WinLator ini adalah versi yang paling sedikit menu settingnya dan paling jarang mendapatkan update. Saat video ini dibuat, versi terakhirnya adalah versi 7.1 dan terakhir kali diupdate tanggal 20 Juni 2024. Jadi kalau ada bugnya, kita perlu menunggu cukup lama untuk mendapatkan update WinLatornya. Kalau kalian cari WinLator yang fiturnya lebih banyak dan lebih sering mendapatkan update, kalian bisa coba gunakan versi mode-nya. Bisa pakai WinLator versi 7.1.3 with native glibc dari Long Junyu 2
bisa juga menggunakan AVI Mode atau bisa juga menggunakan Winlator Frost. Untuk di video kali ini yang akan kita bahas adalah yang dari Long Junyu 2, yaitu Winlator with Native glibc. Kalau teman-teman tertarik dengan Winlator AVI Mode atau Frost, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya guys. Kemudian untuk download Winlatornya, kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke github.com. Kemudian scroll ke bawah dan tinggal download aja file APK-nya dari sini. Untuk size-nya sekitar 233 MB-an. Kemudian untuk yang versi with native glibc ini, kita juga bisa update box 64 versi terbaru, yaitu versi 0.3.1. Jadi silahkan download juga box 64 versi paling barunya. Kalau teman-teman menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, download yang ada 8G2-nya. Kemudian kita juga bisa update Wine-nya ke versi 9.2. Jadi kita download juga yang Wine versi 9.2 custom yang formatnya .wcp. Lalu di sini kita juga akan download Turnip drivernya, karena saat video ini dibuat ada update terbaru Turnip driver versi 24.3.0 revision 5. Kalian tinggal klik juga link di deskripsi pada video ini. Kemudian silahkan langsung download juga Turnip driver versi paling baru, bisa menggunakan yang format .so, bisa juga yang menggunakan .wcp. Untuk di video kali ini kita akan gunakan yang format .wcp aja, jadi kita download filenya dari sini guys. Kemudian setelah kita download file APK-nya, cara menginstalnya tinggal kalian pilih aja file APK yang sudah kalian download tadi, lalu pilih install dan tunggu installingnya. Kalau muncul seperti ini, tinggal pilih detail dan pilih tetap install atau install anyway. Setelah terinstall, kita tinggal pilih open atau buka aja. Kemudian pilih izinkan dan tunggu installing sistem filenya sampai selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya kita akan mengupdate box 64-nya, Wine dan juga Turnip drivernya. Caranya kalian tinggal pilih menu garis 3 di bagian kiri atas. Setelah itu pilih konten. Kemudian yang pertama kita akan install Wine versi 9.2-nya. Pada content type silahkan pilih Wine dan pilih install content. Lalu pilih OK. Kemudian cari file Wine 9.2 yang sudah kalian download tadi. Setelah terinstall tinggal pilih continue dan pilih OK. Selanjutnya kita pilih yang box 64, pilih install content lagi, pilih OK dan cari file box 64 yang sudah kalian download juga. Setelah itu pilih continue dan pilih OK guys. Kemudian kita akan install untuk Turnip driver versi paling baru. Di sini kita ganti ke Turnip dan pilih install content lalu pilih OK. Setelah itu kita pilih filenya, kemudian pilih continue dan pilih OK guys. Setelah selesai, teman-teman bisa pilih garis 3 di bagian kiri atas lagi dan pilih settings. Lalu di sini teman-teman bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Misal untuk box 64 versinya kita akan pilih yang versi paling baru. Dan untuk box 64 presetnya, kalian bisa setting ke compatibility, intermediate atau ke performance kalau misal kalian ingin gunakan main game. Setelah selesai setting, tinggal pilih centang di bagian kanan bawah. Dan sekarang kita sudah selesai setup untuk Winlatornya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kontainer untuk menampung aplikasi ataupun game Windows yang akan kita jalankan di HP Androidnya. Cara untuk buat kontainer tinggal pilih tanda plus di bagian kanan atas. Kemudian silakan beri nama kontainernya. Misal kita beri nama Level Up ID. Kemudian untuk screen size-nya silahkan sesuaikan dengan spesifikasi HP Android kalian. Kalau kalian menggunakan HP high-end, kalian bisa setting sampai ke 1920 kali 1080. Tetapi kalau misal teman-teman menggunakan spesifikasi yang mid-end, kalian bisa setting ke 1280 kali 720. Kalau device kalian low-end, kalian bisa setting ke yang 800 kali 600 pixel saja. Untuk di video kali ini kita akan setting aja ke 1280 kali 720. Kemudian untuk Wine versinya kita akan ganti ke versi 2. Lalu untuk Turnip drivernya kita akan ganti ke versi paling baru. Dan untuk DX wrappernya kita ganti ke DXVK. Untuk audio driver dan juga MIDI sound font kita biarkan default. Kemudian di sini kita centang untuk show FPS agar nanti saat main game ditampilkan FPS-nya. Teman-teman juga bisa ganti untuk temanya, apakah ingin like atau dark, kita gunakan yang like aja. Selanjutnya untuk GPU name-nya kita akan ganti misal di sini ke GTX 1070. Untuk video memorinya kita naikkan ke 4GB. Kemudian untuk Win komponen kita biarkan default, untuk variabelnya di sini juga kita biarkan default.
Drive-nya juga kita biarkan default, dan untuk menu advance di sini kalian bisa setting untuk box 64 presetnya. Di sini kita setting ke performance karena kita akan gunakan Winlator ini untuk menjalankan game. Tetapi kalau kalian ingin install aplikasi atau game, kalian bisa setting ke intermediate terlebih dahulu agar proses installnya lebih cepat. Setelah kalian install, baru nanti ganti ke performance guys. Untuk settingan lainnya kita biarkan default dan tinggal pilih tanda centang di bagian kanan bawah untuk mulai membuat kontainernya. Kemudian setelah kita buat kontainernya, sekarang kita akan langsung jalankan. Caranya tinggal pilih titik 3 di bagian kanan ini dan pilih run untuk mulai masuk ke kontainernya guys. Dan ini adalah tampilan saat kita masuk ke kontainer pada Winlator yang kita gunakan saat ini. Untuk UI-nya mirip seperti Windows 98 ya. Ini file explorer, kemudian di bagian bawah ada yang namanya taskbarnya. Ada start menunya juga di sini ternyata, yang isinya ada program, system tool, control panel, dan juga run. Lalu ada exit desktop. Kemudian buat teman-teman yang ingin menjalankan aplikasi ataupun game yang butuh .NET Framework, silahkan kalian pilih system tool, kemudian install WinMono installer di sini. Tinggal pilih ini. Setelah itu pilih install. Lalu kalau misal kalian ingin menggunakan Internet Explorer juga di Winlator ini, kalian juga perlu install WinGecko di sini. Tinggal install aja, lalu pilih install lagi guys. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk aplikasi bawaan dan juga fitur-fitur dari Winlator yang kita gunakan ini silahkan cek sendiri ya, mulai dari program, kemudian system tool, control panel, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana cara menginstal aplikasi ataupun game di Winlatornya. Sebenarnya caranya sangat mudah, sama saja dengan cara menginstal aplikasi di Windows. Kalian hanya tinggal download aplikasi ataupun game yang ingin kalian install, lalu silahkan letakkan di folder download pada device Android yang kalian gunakan. Setelah itu tinggal masuk aja ke File Explorer dan masuk ke Drive D. Maka nanti semua file yang ada di folder download akan terdeteksi di sini. Misal kita ingin install aplikasi VLC Media Player, tinggal kita klik kanan di sini dengan cara tap pakai 2 jari, lalu pilih Open. Setelah itu tinggal pilih OK saja, pilih Next, Next lagi, Next, dan pilih Install. Lalu tinggal tunggu proses installingnya sampai selesai. Jadi cara installnya itu sama seperti yang ada di Windows ya. Lalu apakah semua aplikasi ataupun game akan support dengan Winlator ini? Jawabannya tidak. Kalau untuk aplikasi, hanya aplikasi 32 bit saja yang support dengan Winlator. Jadi kalau kalian ingin install seperti Office, gunakan Office yang 32 bit. Kalau yang 64 bit tidak akan bisa jalan di Winlator ini guys. Kemudian kalau misal kalian ingin install game, caranya juga sama. Tinggal kalian buka aja folder installer game yang ingin kalian mainkan dan install aja aplikasinya ke Winlatornya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk setup gamepad di Winlator ini. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk mengkontrol game di Winlator. Yang pertama, kalian bisa menggunakan virtual gamepad. Untuk menampilkan virtual gamepadnya, misal saat ini kalian sedang menjalankan game, teman-teman tinggal back aja, maka akan muncul sidebar di bagian kiri dari Winlatornya. Di sini kalian tinggal pilih input control. Setelah itu kalian tinggal drill down dan pilih input control yang ingin kalian gunakan. Misal kita akan gunakan yang virtual gamepad. Setelah itu tinggal pilih OK. Maka di sini akan tampil virtual gamepad yang bisa kalian gunakan untuk mengkontrol game kalian. Teman-teman juga bisa atur layout dari gamepadnya ini sesuai dengan kebutuhan ya. Misal kita coba back lagi, lalu masuk ke input control. Setelah itu di sini kalau misal kalian ingin mapping atau ubah layoutnya, tinggal masuk ke menu setting. Setelah itu di sini untuk mengedit layout dari gamepadnya, tinggal pilih control editor. Lalu di sini teman-teman tinggal mapping aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal kalian ingin ubah lokasinya, tinggal kalian geser-geser dan posisikan sesuai dengan game yang kalian ingin mainkan. Atau misal ingin menambahkan button atau tombol, tinggal kalian pilih tanda plus, kemudian letakkan di mana lokasinya, dan kalian bisa pilih setting, kemudian bisa atur di sini. Tipenya apakah button, D-pad, ring button, stick, atau trackpad. Misal kita gunakan button aja. Kemudian bentuknya apa? Circle atau misal kita gunakan rounded track seperti ini. Lalu skalanya juga bisa kalian atur. Dan biddingnya juga bisa kalian gunakan. Apakah ingin membaca keyboard, mouse, atau gamepad? Misal kita gunakan keyboard. Setelah itu kalian bisa atur untuk mappingnya. Misal kita akan atur sebagai keyboard angka 1. Setelah selesai setting, tinggal keluar dari menu settingnya. Dan setelah kalian selesai mapping, kalian bisa back aja. Maka sekarang layout dari keyboardnya akan sesuai dengan yang sudah kalian atur di control editor ini guys. Atau kalian juga bisa tinggal import aja file profile dari gamepad sesuai dengan game yang akan kalian mainkan. Karena masing-masing game itu punya layout atau profile yang berbeda.
Jadi kalian tinggal download aja profile dari gamepadnya, kemudian import ke Winlatornya. Kita sudah sediakan puluhan profile dari masing-masing game yang biasa kita mainkan. Kalau kalian ingin download juga, tinggal klik aja linknya ada di deskripsi pada video ini guys. Setelah kalian download, silahkan ekstrak dan taruh di folder download. Lalu untuk mengimportnya, kalian tinggal back aja. Setelah itu masuk ke input control lagi dan masuk ke tombol setting di sini. Selanjutnya di sini tinggal pilih import profile dan pilih open file. Setelah itu teman-teman tinggal cari filenya yang formatnya .icp. Kemudian kalian tinggal pilih filenya. Maka sekarang di bagian profile akan ada virtual keyboard baru yang sudah kita tambahkan dengan nama sesuai dengan yang sudah kita tambahkan tadi guys. Kita coba back. Kemudian di sini kita ganti ke misal PES 2013. Pilih OK. Maka nanti layoutnya akan berubah jadi seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Lalu yang kedua, kita akan setting bagaimana cara untuk setup gamepad seperti ini. Caranya yang pertama, silahkan hubungkan gamepad kalian ke device Androidnya. Bisa menggunakan kabel, bisa juga menggunakan Bluetooth. Misal di sini kita sudah hubungkan gamepad kita ke device Android menggunakan Bluetooth. Langkah selanjutnya kalian bisa back lagi. Setelah itu di sini kalian pilih input control, setelah itu pilih menu setting, maka sekarang gamepad yang kita gunakan akan langsung terdeteksi di Winlatornya. Kita tinggal tap aja di bagian gamepad yang kita gunakan atau Xbox ini. Setelah itu kita tinggal mapping aja gamepadnya. Misal kita pencet A di gamepad kita. Setelah itu kita bisa atur untuk button A-nya. Kita bisa pilih apakah ingin digunakan sebagai keyboard atau sebagai gamepad. Misal kita atur sebagai gamepad dan kita akan gunakan button A. Kemudian misal kita pencet B di gamepadnya, kemudian di sini kita atur lagi gamepad dan ini sebagai button B. Misal kita pencet lagi arah atas dan di sini kita akan atur ke D-pad up. Kalian tinggal mapping aja gamepad yang ingin kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Maka sekarang kita sudah bisa menggunakan gamepadnya untuk main game di Winlatornya. Tinggal kalian mapping lagi untuk layoutnya sesuaikan dengan gamepad yang sudah kalian mapping tadi. Dan sekarang kita akan cobain beberapa game di Winlatornya. Sebelum kita akan masuk ke gamenya, ada beberapa tips untuk teman-teman yang ingin memainkan game di Winlator ini. Yang pertama, kalian bisa setting preset dari masing-masing game karena setiap game itu beda-beda settingannya. Cara untuk setting presetnya, kalian bisa pilih tanda garis 3 di bagian kiri atas. Setelah itu pilih settings. Lalu di sini kalian bisa setting box 64 presetnya. Teman-teman bisa pilih tanda plus. Kemudian di sini kalian bisa masukkan nama presetnya dan setting presetnya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk settingan preset ini silahkan kalian cari di YouTube atau mungkin di grup Telegram dari Box 64 atau mungkin dari Winlator karena masing-masing game itu punya preset yang berbeda. Jadi di sini tinggal ubah-ubah aja presetnya, silahkan tambahkan sesuai dengan keinginan kalian. Lalu settingan yang kedua, kalian bisa ubah DXVK-nya. Pada menu DXVK wrapper silahkan kalian pilih setting. Dan di sini kalian bisa pilih versi dari DXVK-nya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misal ingin tambahkan juga bisa, tinggal kalian download DXVK-nya dan tinggal kalian import sama seperti saat kita import Box 64 when di awal video tadi guys. Kemudian tips terakhir di sini kalian bisa atur show FPS, tapi kalian juga bisa atur lagi apa saja yang ingin kalian tampilkan. Kalau di sini hanya kalian centang di show FPS, maka nanti yang tampil hanya FPS-nya saja. Kalau teman-teman ingin tampil misal frame time-nya, kemudian informasi lainnya, kalian bisa masuk ke environment variable. Setelah itu scroll ke bawah dan pilih add. Lalu klik di sini, setelah itu ganti ke DXVK HUD dan value-nya kalian ganti ke angka 1. Pilih OK. Kemudian kalian pilih DXVK HUD. Kemudian centang apa saja yang ingin kalian tampilkan di DXVK HUD-nya. Misal FPS, frame time, kemudian misal GPU load, kalian tinggal centang aja apa saja yang ingin kalian tampilkan di DXVK HUD-nya. Setelah selesai tinggal centang. Dan untuk menjalankan gamenya, kalian tidak perlu masuk ke kontainernya ya. Kalian hanya perlu pilih garis 3 di bagian kiri, lalu pilih shortcut, maka di sini akan tampil game apa saja yang sudah kalian install. Dan tinggal pilih gamenya untuk langsung menjalankan gamenya guys. Di sini kita sudah masuk ke gamenya, yaitu game Deadpool dengan settingan resolusi 1280x720. Teman-teman bisa kontrol gamenya menggunakan keyboard seperti ini. Kalau kalian menggunakan keyboard dan juga menggunakan mouse, tinggal hubungkan aja mouse-nya ke device Android kalian. Teman-teman juga bisa menggunakan gamepad seperti ini, atau kalian juga bisa munculkan virtual gamepad. Tinggal kalian back aja. Setelah itu pilih input control. Dan di sini kalian ganti ke profile yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal kita akan ganti ke virtual gamepad, lalu pilih OK. Maka kita bisa kontrol gamenya menggunakan virtual gamepad ini. Dan kalau kalian lihat, ini gamenya masih belum full screen ya. Masih ada black bar di bagian atas dan juga bawah. Kalau ingin full screen, tinggal kalian back lagi.
lalu pilih toggle full screen, maka sekarang gamenya akan jadi full screen seperti ini guys. Mantap. Dan teman-teman bisa lihat dengan settingan resolusi 720p kita bisa dapat FPS 30 sampai 50-an FPS. Ini sudah cukup lancar untuk game Deadpool yang grafiknya sudah cukup bagus seperti ini guys. Untuk game yang lainnya kalian bisa cari di YouTube ya gaming testnya, karena sudah banyak sekali yang bahas tentang ventilator ini dan melakukan gaming test di beberapa device Android. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.